usia emas itu tentunya melewati segala macam tantangan, hambatan, masalah. Dalam usia seperti ini, dia dalam matang. Dan kematangan itulah kenapa tadi sebagai gubernur saya bilang, ini merupakan aset daripada bangsa ini. Karena kalau ormas nanti runtuh, maka begitu banyak dampak yang sangat luar biasa, dampak ikutannya sangat luar biasa. Karena itu kita bersyukur bahwa sumber daya manusia yang ada di sini, semangat dari teman-teman di ormas untuk membangun terus-menerus dari generasi ke generasi, ini tidak boleh surut. Bahkan seperti tadi, dia akan berkembang terus dengan cara berpikir makin modern dalam membangun organisasi koperasi ini, sehingga ke depan seluruh kebutuhan Nusa Tenggara Timur sampai pada end product dapat diproduksi sendiri oleh kita semua, khususnya juga dalam ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya sangat bersyukur untuk hadir di sini. Dalam waktu saya yang begitu banyak padat ya, saya sangat gembira untuk hadir di sini. Yang pertama karena ini adalah aset bangsa. Ormas itu bukan aset biasa, itu aset bangsa. Aset Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau salah orang salah mengerti itu, ini aset terbesar. Salah satu aset terbesar Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah koperasi ormas. Nanti saya jelaskan mengapa ini aset. Banyak orang yang tidak tahu. Saya hadir di sini bukan karena diundang. Memang keterpanggilan saya untuk menguatkan semangat kita semua bahwa aset ini tidak boleh sampai hilang. Kalau hilang akan membuat Nusa Tenggara Timur makin dalam penderitaan. Kita tahu bahwa dalam semangat pembangunan, khususnya pembangunan negara, tujuannya pasti tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan, mensejahterakan, dan membuat perdamaian. Itu tujuan negara. Ini kita tuh bahas. Orang sejahtera, udah pasti. Semua orang mau sejahtera. Tidak ada orang lahir di dunia ini, saya ingin miskin. Mana ada? Lahir tanya, nah mau kaya apa miskin? Mau sejahtera apa tidak sejahtera? Saya maunya kok miskin ya? Nah ini kan tidak ada. Itu berarti sakit ya, terganggu dia punya cara berpikir. Tapi untuk sampai sejahtera, tujuan itu kita letakkan dari kesadaran. Ada proses di sana. Nah, ini proses ini yang menjadi masalah kita. Karena dalam proses dalam pembangunan perlu ada modernisasi. Kalau tidak ada modernisasi dalam proses pembangunan, maka tidak akan pernah dapat kita kesejahteraan itu kita. Ataupun dapat, tetapi tidak akan punya peningkatan produktiviti yang cukup. Dan itu rupanya yang dialami Nusa Tenggara Timur. Kita terlalu terlambat dalam proses. Seluruh proses-proses kita adalah proses pada saat tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi kalau contoh, kita menanam 2000 hektar, bayangkan kita pakai kayu untuk nyoblos tanah lalu kita satu persatu. Itu adalah namanya proses purba. Satu-satunya profesi yang purba hari ini dipertahankan dunia ini adalah pertanian. Profesi yang purba. Petani itu adalah salah satu profesi purba. Tapi dalam prosesnya jangan purba. Bayangkan kita mau tanam 1000 hektar, kalau kita dikasih kayu satu orang satu, lalu mulai maju sambil nyanyi. Berapa lama ya? 1000 hektar itu perlu 1 bulan? 2 bulan? Tenaga kerja berapa banyak? Maka dalam modernisasinya kita perlu alat mesin untuk menanam. Nah ini berarti sana kita menanam. Saya lihat Nusa Tenggara Timur sejak saya jadi gubernur diundang. Bapak Gubernur hadir dalam rangka tanam simbolis pertanian jagung di daerah ini. Begitu sampai, maka saya diserahkan topinya keren, pakai yang bagus, lalu dikasihlah alat pertanian kayu yang dimanapun kita bisa dapat sepanjang masa. Saya dalam hati inilah sebab musabah pertama
kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Karena kita mau tanam berapa banyak pakai kayu. Jadi, di mana supaya gerakan ini bisa bertumbuh cepat? Salah satu adalah pelembagaan di dalam tujuan-tujuan kita itu. Pelembagaan ini adalah salah satu adalah kita membangun koperasi. Dan negara ini sudah kuat, sudah benar kita. Sekarang lagi salah, lagi buang-buang banyak. Saya akan bicara dengan Bapak Presiden, selain gubernur saja. Saya keliling seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Kalau ketemu koperasi, pasti benar. Sebentar dulu. Benar. Tapi kalau ketemunya BUMDes, bermasalah. Lah kok ini BUMDes ini dibiayai luar biasa oleh pemerintah. Barang yang salah ini dibiayai. Saya bilang selalu, tunjukkan ke saya BUMN dengan kecerdasan yang sudah hebat, pembiayaan yang luar biasa, tapi maju luar biasa menguasai dunia ini. Itu ada saya. Dari dulu ya, yang di dalamnya orang pintar-pintar, sekolahnya luar biasa, dokter, segala macam di situ, duduk dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang hebat, pembiayaan dari negara yang hebat, BUMN. Mana BUMN yang luar biasa? Bukankah banyak yang bangkrut? Ini BUMN. Sekarang kita turun. BUMD. Coba tunjukkan saya BUMD yang luar biasa dibiayai di BUMN tapi tetap bangkrut. Coba. Mari kita omong. BUMD. Kalau provinsi punya namanya Klobamor. Hidup segan, mati tidak mau. Saya gubernurnya. Masuk dari gubernur saya lihat, ini karena urusan-urusannya taruh orang studi sukses ini. Nah ini tim sukses daripada dia tidak dapat kerjaan menjadi pegawai tidak jabatan situ lah mau makan dari situ. Nah mau bergerak kita ganti taruh yang profesional, jaga betul. Hari ini BUMD itu punya kehidupan baik, tidak perlu dapat suntikan dana dari APBD provinsi, hidup bahkan bisa menyetor. Berpikir yang baik. Tapi setelah itu saya yakin nanti kalau ganti gubernur lagi, kalau gubernurnya punya semangat berpikir yang baik, ya tetap bertahan. Kalau gubernur taruh lagi tim sukses, maka dia kembali melemah, lunglai dan pergi hilang tanpa bekas. Nah, ini nanti kita pelan-pelan bedah. Mengapa ya titik? Kalau koperasi, semua milik kita. Tidak ada yang boleh dominan di situ. Hanya dominannya ada visi. Semua ikut terlibat di situ. Dan kalau sudah 50 tahun, ototnya sudah kuat. Barat manusia terlatih 50 tahun, resilience sudah sangat kuat. Makanya tidak ada pilihan bagi negara untuk membackup koperasi model begini. Tidak pilihan. Karena itu tuntutan, tidak ada pilihan bagi kita. Jadi saran saya sebagai gubernur, berhentikan seluruh BUMDes, anggaran yang begitu besar masuk ke koperasi. Atau koperasi yang di dalamnya ada milik juga saham BUMDes. Jangan BUMDesnya berdiri sendiri, tapi latih koperasi ini, BUMDes ini masuk ke koperasi, biar mereka terlatih di situ. Orang yang pintar-pintar aja bangkrut, apalagi kasih yang di desa. Maaf ya, pengalaman manajemen uang nggak ada. Itu di dalam pemahaman orang Kristen, uang adalah akar segala kejahatan. Orang yang kurang mengerti ini mengulang segala kejahatan, maka jadilah jahatnya. Bukan dia jahat karena dia jahat, karena negara kasih dia jadi jahat. Lalu polisi bikin tangkap seluruh kepala desa masuk penjara semua. Jaksa, polisi, semua tangkap masuk penjara. Yang salah bukan mereka, negara yang salah. Mesti tangkap bikin undang-undang itu. Orang bodoh dikasih uang, ya hilang lah. Ini selain gubernur, saya kan manusia ngomong suka-suka, karena saya tidak ada masalah saya. Karena itu memang cara berpikir. Memang nanti ada 1-2 BUMDes yang bilang, gubernur jangan ngomong begitu, kami sukses. Ya, itu statistiknya saya ngomong di kurva normal. Kau di sudut kiri kanan. Manusia terus bahas dalam kurva normal, seperti Unipa. Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, kalau tiba-tiba seluruh mahasiswa A semua, itu patut diragukan mahasiswanya. Kalau tiba-tiba D semua, patut ragukan dosennya.
Jadi dia punya kurvanya di dalam ini yang dibahas, jangan di ujung sini. Tiba-tiba di ujung sini A semua, seluruh mahasiswa Unipar A semua. Ada yang menipu di situ. Atau seluruh mahasiswa D semua, berarti dosennya itu culas itu. Itu patut dipertanyakan di dosen. Tapi kan dia harus A-nya sekian persen, D-nya sekian persen, C-nya sekian, D-nya di rata-rata. Nah itu disebut kurva normal. Karena itu kita perlu membenahi secara serius. Dan pembenahan ini kenapa? Saya dimanapun koperasi minta, saya datang. Bukan karena saya supaya datang, karena koperasi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang terkuat. Saya tanya orang bilang begini, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur 3, sekian di bawah daripada rata-rata nasional dan dari 33 provinsi dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Enggak apa-apa. Kok pertumbuhannya kecil? Enggak masalah. Bertumbuhnya kecil asal pertumbuhannya datang dari kelompok NTT tadi. Nelayan, tani, ternak. Saya bisa bikin pertumbuhan 5% kalau saya buka saya punya mangan. Maka kelompok besar itu akan investasi. Dan dia naik cepat beli. Tetapi kalau saya selalu katakan kepada orang-orang yang mengidolakan pertumbuhan. Pertumbuhan 6-7% datang sumbangannya dari mana? Sumbangan datang daripada ekspansi kelompok besar, maka tetap saja walaupun pertumbuhan itu hebat, tapi tetap miskin. Karena kelompok bawah tidak menyumbangkan pertumbuhan itu. Tapi kalau dia bertumbuh 3%, kita lihat pertumbuhannya. Datang dari mereka yang tani, nelayan, ternak, maka dipastikan kita sedang memotong rantai kemiskinan. Yang pasti. Jadi kalau saya lihat buku pertumbuhan 2%. Dari mana? 1% lebih. Datang dari pertanian, datang dari nelayan, datang dari peternakan. Maka saya dapat pastikan tidak mungkin lapar. Tapi kalau dia bertumbuh di 8%, datang dari sumbangan kelompok besar, NTT yang tadi itu nelayan, tani, ternak tidak berikan sumbangan, dapat dipastikan terjadi goncangan ekonomi secara luar biasa. Teorinya begitu. Jadi kalau mama yang mengidolakan pertumbuhan, kau lihat pertumbuhan, tolong mau lihat dari mana sumbangannya. Supaya kita bisa tahu, jangan ngomong pertumbuhan kok inflasi sekian, pertumbuhan sekian, ya apa tergerus di sini. Tapi kita punya resilience kita di bawah. Apa yang menyebabkan? Satu tadi proses tadi. Yang kedua, Obormas, Pintu Air dan semua koperasi-koperasi yang besar sudah mulai berpikir untuk masuk pada prosesnya. Tadi Pak Bupati sudah bicara dengan coklat, vanili, kopi, kelapa, kopra, kita punya banyak. Rumput laut, garam, kita punya banyak. Bapak Presiden baru saja menandatangani Kepres untuk penggaraman Indonesia, penggaraman nasional. Indonesia itu impor 7,7 juta metrik ton garam, 3,7 juta metrik ton garam per tahun. Dulu berani impor karena kalau di Australia dari Darwin dan sekitarnya kalau kita masuk sampai ke Surabaya itu kosnya paling Rp1.000. Hari ini tidak mau lagi karena begitu luar biasa masalah kita energi itu luar biasa, maka hari ini sampai ke Surabaya sekitar 2.000 sampai 2.500. Berarti tidak worth it lagi untuk melakukan impor. Dengan demikian impor pasti akan dikurangi, akan sangat menguras devisa negara kita. Dan kita mampu, NTT mampu di sana. Maka koperasi Obormas dapat tugas dari gubernur. Kita menuju proses ini. Garam di seluruh, kalau gubernur datang di pasar di seluruh NTT ini, garamnya dari mana? Masuk ke pasar. Mama, garam dari mana? Garam dari Surabaya, Pak. Emang kita tidak bisa bikin garam, Pak Obormas? Kira-kira bisa tidak kita bikin? Bisa tidak? Pakai Tuhan. Pak Jen, bisa tidak kita? Bisa. Kalau kita tidak mau, kita punya semangat. Kita bisa bikin garam. Tahun depan, di luar Nagekeo, Kabupaten Kupang saja bisa produksi 120.000 ton untuk dapat mengisi konsumsi kebutuhan Nusa Tenggara Timur. 120.000 ton itu garam dari tambak, belum diolah, perlu mesin. Nah, saya perlu Obormas menyiapkan 100 mesin. Mesinnya saya cek 500. Kalau kita beli 5 juta per mesin. UMKM kita bikin dari bentuk kelompok. Jadi kelompok-kelompok koperasi. Saya sudah cek 500 juta. Kalau Obormas
emas 100 berarti sekitar berapa itu? 500 juta kali 100 itu 50 miliar. Ya 50 miliar kecil lah buat emas. Orang dia ada kur kok. Ada kurnya kan? Nah, apa LPDB di sini sampai kadang-kadang. Itu yang saya bilang, Bapak Rektor, anak-anak itu jangan kasih dalam kelas. Dengan mereka belajar hari ini, jangan kasih anak-anak itu lulus kalau belum bisa terima uang. Jadi orang dunia sekarang menuntut, yuk ada income, bukan otaknya saja isi. Saya selalu bilang, orang pintar itu macam-macam. Satu, saya punya anak, pulang dari SD sekolah dia, kelas 3. Bapak, saya dapat nilai bagus. Wah, bagus. Nilai bagus ini lalu kita bilang, anak saya pintar. Pintar apa? Pintar membaca. Itu pintar membaca. Jadi kita tertarik, wah anak saya pintar membaca. Maka dapat nilai bagus. Waktu di SMP, bagus apa? Wah, pintar mengingat apa yang dia baca. Pintar, begitu baca tanya ingat langsung. Wah, ini pintar. Kalau kita bilang, anak pintar itu. Ya, pintar membaca dan mengingat apa yang dia baca. Itu dua, baru naik. Dia sudah kelas tapi. Nanti terus sampai mahasiswa, pintar membaca, pintar mengingat, dan melakukan apa yang dia baca dan ingat. Nah, itu. Nah, kita punya kelemahan itu. Hanya sampai pintar membaca dan mengingat. Ujiannya cuma itu tok. Waktu dia keluar, suruh buat apa yang dia ingat. Nggak bisa. Lalu dia keliling, melamar kiri kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lalu usianya makin lama, makin tua, makin lama, makin tua. Kalau yang perempuan syukur, alhamdulillah kalau ada yang mau dia kawin tercepat supaya dia kasih makan. Tapi kalau yang laki, tidak ada yang mau kawin juga. Sudah hebat. Sudah. Tapi itu tadi saya bilang, kalau kita tetap bertahan seperti sedia kala, tidak berubah. Selama-lamanya tidak berubah, maka perubahan itu akan ringan. Tidak mau untuk menuju pada digitalisasi. Digitalisasi kemana? Kepada perusahaan-perusahaan besar kita akan connected. Kami buat di sini apa? Kami produksi apa? Kamu tahu di situ. Oke, kita bisa kerjasama di sini. Lama-lama tidak boleh di situ, tahu di sini. Nah, pemerintah bisa mengajak mereka masuk di sini. Kita banyak sekali sumber daya, tapi kita selalu buang-buang. Contoh kita punya perikanan. Saya kapan hari menonton untuk masuk di dalam G20 nanti ada sebuah isu namanya Ocean Economy. Saya lihat orang-orang itu ngomong ocean ekonomi. Dia ngomong terus tentang laut. Kan ocean ekonomi itu bukan berkaitan dengan laut saja. Ocean ekonomi itu bicara juga tentang perkapalan Indonesia. Berapa banyak industri perkapalan yang kita butuh? Kelas industri kapalnya kelas apa? Berapa JT yang kita butuh? Maka untuk buat itu perlu kita tambang apa saja. Kita punya bahan bakunya, mana saja tidak boleh keluar. Hari ini Bapak Presiden sudah betul, kita jaga betul. Tapi kita perlu industri, kita punya besi, kita punya tembaga, kita punya segala macam. Itu harus kuat. Lalu kita punya perkapalan berbesar. Kita punya 2/3 laut, sama seperti NTT, tapi kapal tidak ada. Lalu kita bicara tentang ocean economy. Dari aspek penangkapan, aspek budidaya, kita tidak pernah punya budaya itu. Dan itu harus masuk serius. Dan NTT menjadi kekuatan besar di situ. NTT punya kekuatan besar, tidak pernah dikerjakan. Jadi kemiskinannya NTT itu bukan karena NTT itu miskin, karena B itu tadi. Oh, dong. Itu dia. Oh, ini dia. Bayangkan. Coba kalau umpama semua, Bapak Ibu semua, kalau umpama nanti pergi, ada rumput laut yang orang Jepang keluar yang garing yang tipis itu. Berapa itu satu bungkus begitu dibeli? 50.000 betul? Betul dong? Tipis, rumputnya tipis, garing, makan enak. Karena ada pakai bumbu segala macam, 50.000. Itu rumput laut kita. Itu silit-silit kita. Yang orang campur sedikit-sedikit, kasih tipis-tipis, jual lagi kayak kita, beli yang paling mahal. Karena itu kita perlu harus menuju ke downstream. Laut kita juga seperti itu. Karena itu memang anak muda umur mas. Ini kan senior sudah begitu. Senior, Bapak JM, pendiri semua, ketua-ketua semua ini sudah meletakkan dasar yang kuat. Nah, generasi mudanya harus disiapkan. Layer keduanya ke sini. Layer pertamanya kami sudah punya mimpi besar, kami sudah membuat ini jadi. Maka layer keduanya adalah proses yang kita lanjutkan pada prosesnya.
Nah ini diamkan kerjasama dengan Unippa. Unippa semua tidak ada kau belajar apa. Sini kau tidak dapat uang, tidak boleh lulus. Jadi kita bikin sendiri. Bapak Rektor bikin dengan ketua yang sedikit. Yang tidak bisa pada level begini tidak bisa biaya uang kuliahnya sendiri, dia tidak akan pernah dikasih lulus. Tidak bisa. Kecuali menjadi dosen. Jadi kalau dunia sekarang beda, Pak Rektor. Dunia sekarang itu kalau kita mau jadi rektor, kita boleh skripsi, kita boleh pakai disertasi, tesis. Kalau mau jadi rektor atau mau jadi dosen. Tapi kalau kita tidak mau jadi dosen, tidak perlu yang namanya skripsi, tesis, disertasi, tidak perlu, langsung lulus. Tandanya dari mana? Yang bersangkutan bisa langsung terima uang. Ini loh Bapak, saya bisa kerja apa tuan? Kau sudah lulus. Begini, kau udah lulus. Saya tanda tangan. Kau cocok lulus cepat. Kita sudah tidak perlu itu skripsi. Dia bikin penelitian, dia sendiri tidak mengerti, pergi ujian dia juga tidak mengerti, dosen dia juga tidak mengerti, mereka sama-sama tidak mengerti. Dia keluar tetap nganggur juga. Ini apa ini? Keluar nganggur dia, padahal ujian hebat. Dia luar biasa, orang tua pakai bambu itu, orang tua bilang anak saya luar biasa lulusan itu, makan pun orang tua biayain. Ini gimana ini? Inilah yang kita punya kekurangan kita. Kita mulai berubah. Mindset kita berubah bahwa anak begitu semester 3 kau tidak diperkenankan lagi dibayar oleh orang tua. Tidak bisa. Maka kau kerjasama dengan Opermas, kerjasama dengan pintu air, kerjasama dengan ini. Harus kau bikin ini. Setelah dia dapat uang, jelas dan ilmunya semua, dia menghadap rektornya. Saya telah berhasil menjadi manusia. Perkenankan saya untuk kasih lulus saya dari sini. Karena saya sudah bisa hidup sendiri. Banyak orang yang lulus tetapi dia penganggur. Beban pertama adalah universitas itu tidak pernah mendesain mereka menjadi manusia mandiri. Mereka kuat pada kognisi, tapi segala macam aspek mereka yang kuat. Maka kita sedang melahirkan orang-orang yang tetap pengangguran intelektual. Ini bahaya yang kita karena mereka tidak bekerja, mereka mulai desain demo. Karena pintar kan, otaknya sudah ada, demonya begini caranya. Bawa anak-anak taruh di dalam roda supaya kalau masuk seolah-olah ini mau mati. Nah itu drama yang bagus. Nah kalau gubernur dari saya begini, drama lah kau sampai mati di situ. Yang saya tidak ada urusan. Lalu ada yang bilang, baiknya gubernur tidak mempunyai hati, tidak punya otak. Nah itu orang yang kau tidak marah mereka, kau bawa anak dari mana, gendong anak dan taruh dalam roda, itu yang salah. Dia punya hidup baik-baik, kenapa ditidur di situ? Nah, ini kita punya identitas. Drama-drama seperti ini kenapa? Karena intelektual yang tidak punya kehidupan. Mereka mau buat begitu seolah supaya memeras orang lain. Hidupnya dalam pemerasan tiap hari. Ini preman-preman kampung ini, yang model seperti ini. Nah karena itu kita mulai mendesain agar ke depan tidak lagi menghasilkan manusia-manusia yang berpikir drama, tetapi mereka bekerja di lapangan, mati-matian untuk membangun diri mereka sendiri. Dan organisasi yang saya yakini bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah Opermas. Salah satu yang terbaik dapat bekerjasama. Sehingga kelompok-kelompok anggota baru yang nanti itu adalah seluruh mahasiswa yang terpanggil membangun bersama. Nanti pemerintah akan atur. Kau terjun di lautan, oke, butuh apa? Kurnya paling banyak. LPDP kita ada di sini. Kita bicara bambu, kita bicara siwit, kita bicara pakan ternak. Yang hari ini Nusa Tenggara Timur itu impor dari Pulau Jawa 1 tahun 1,1 triliun rupiah. 1,1 triliun rupiah. Uang itu bukan uang kecil, tetapi kita miskin terus. Kalau kita mendatangkan terus dari Jawa, sudah saatnya kita akan berjuang untuk kita berhentikan. Tapi satu, kita perlu juga asam amino kita datang dari ikan itu punya industri yang kuat. Kita juga punya jagung yang kuat. Kita ke depan kita akan Kementerian Pangan, pakan kita untuk pakan ternak. Kita punya siwit, kita punya garam, kita punya ternak. Sekarang saya membangun sapi untuk sapi yang bagus. Sapi itu kalau lahir berdiri semua sama rata semua. Bukan seperti kita, ini tempat lain. Yang detail itu di Pulau Timur sana, bukan di Flores, di Pulau Timur. Itu per sapi kalau kita lihat di Padang, ada yang stunting, ada yang besar, ada yang pantatnya kecil sekali. Nah itu. Tapi ini tidak, 1000 hektar itu kalau sapinya berdiri sama rata. Dan di Indonesia baru pernah ada, belum ada. Ada tapi kecil, ada 100 hektar. Ini 1000 kami sedang menuju 5.500 hektar. Untuk breeding sapi-sapi yang kuat, sapi-sapi yang besar. Jadi ke depan itu kita punya daging terbaik. Saya selalu makan kalau pergi di negara-negara maju, di Perancis, Italia, gimana, makan di Paris, kalau orang bilang, ini daging enak. Saya tidak tertarik. Ya saya makan, karena memang saya lapar. Tapi saya tidak membanggakan itu. Kenapa? Makan barang orang. Saya ingin orang bilang, wah daging enak. Kalau saya tidak senang, itu daging saya. Yang kau makan itu daging saya. Saya bikin, itu pride-nya beda. Kalau tidak terbalik, kita suka memuji barang orang. Kita tidak pernah membuat barang untuk orang puji kita. Itu kita punya teknologi kita. Kita ke depan
harus orang puji barang kita. Dan kita harus kerjakan itu untuk depan, orang membanggakan kita. Jangan kita hanya membanggakan orang. Mau kemana? Paris. Wah, di sana kita beli tas. Mana itu pun? Buayanya tidak punya mereka. Bayangkan, buaya tidak punya. Ada satu jenis tas yang mama-mama ibu-ibu ini, kalau beli itu tas itu dia mesti taruh merek di depan begini. Namanya Hermes. Tulisannya Hermes. Tapi kalau orang Prancis kan tidak baca aja, jadi Hermes saja. Nah, kasih depan begini supaya orang. Oh, artis-artis itu kalau dia gagal itu 1 miliar. Taruh depan begini, sambil jalan kasih 7 orang begini. Itu negeri tidak ada buaya, tapi dia jual tas kulit buaya dan mahalnya minta ampun. Kita buaya setengah mati di kiri kanan, lompat keluar kita ke laut gara-gara buaya datang. Tidak ada tas satu punya yang bagus sudah. Sebenarnya buaya itu kita, cuma mereka yang kita buayanya. Jadi mereka ambil kulitnya, kita jual balik kita bangga-bangga pakai itu barang. Bayangkan kalau suatu saat dari Unipa keluar dengan bikin kulit buaya terbaik, cara mengeluarkan buayanya, bikin budidaya buaya, kulit buaya disaset dengan baik, halus dengan baik, lalu orang datang beli tas yang mahal di mana? Di Snowman, tas buaya terbaik di sana, bukan lagi di Paris, tapi karena kita punya buaya semua. Mereka hari ini disuplai oleh Afrika dan kulit buaya disuplai datang dari Vietnam dan Thailand. Itu tempat untuk membuat kulitnya jadi halus. Jadi karena itu kita punya kelemahan, kita memiliki semuanya, tapi kita tidak melakukan prosesi lanjutan sebelum kita punya sumber daya sehingga kita menjadi miskin. Sudah saatnya kita berubah. Dan oleh karena itu saya berterima kasih kepada Ormas yang telah 50 tahun berdiri tegak, menjaga kekompakan, kekuatan, NPL yang saja 0,sekian menunjukkan bahwa karakter orang-orang terpercaya. Maka lanjutannya adalah prosesi 50 tahun akan datang, ada yang berdiri di sini. Saya sudah tidak ada lagi, dari surga ngintip saja. 50 tahun akan datang, dan surga saya lihat, otaknya betul itu. Sambil kita lihat, 50 tahun akan datang, seluruh kita punya komoditi telah diproses dengan baik, dan orang datang makan sambil angkang luar biasa enak. Itulah kehidupan kita, menatap masa depan.